Kita lanjutkan dialog. Dalam segmen sebelumnya, Bang Ciko juga sempat menyinggung ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Tapi Bang Ciko begini, selain apa saja langkah yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan, tapi apakah PDI ini melihat dengan adanya endorse atau paling tidak yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka di Jakarta ini juga mengendorse Kaesang di Pilkada Jakarta? Ya bisa jadi gitu ya, karena kan memang keputusan KPU, PKPU yang baru saja diumumkan sebelum Hasyim Asyari dipecat itu kan kalau bisa kita lihat seakan memang mengkhususkan untuk anak muda yang lahir di bulan-bulan Desember gitu ya. Ya itu kan Kaesang ya. Jadi sayang sekali kalau nggak maju gitu ya. Udah diberikan kemudahan, akhirnya bisa maju ya. Dan ini nggak jadi masalah karena memang udah jadi keputusan dan sudah melalui proses-proses yang memang harus dilalui. Jadi hal-hal seperti ini saya rasa suatu hal yang biasa. Apakah Kaesang akan maju karena dia kan juga politisi. Dia ini kan ketua umum partai politik, partainya UKI ya kan. Yang kalau di Jakarta perolehan suaranya juga lumayan, ada 8 kursi di situ. Jadi sebenarnya tidak harus sebagai calon, misalnya sebagai ketua umum partai politik tentunya punya bargaining tersendiri. Bang Ciko, tapi PDIP cukup tertarik nggak dengan nama Kaesang ini? Mungkin nggak nantinya akan diusung juga di Pilkada Jakarta? Atau kalau kata Mbak Puan di Jawa Tengah mungkin? Ini PDI Perjuangan memang lebih tertarik untuk men-set atau mematok kriteria-kriteria untuk memimpin suatu daerah. Kalau kita bicara soal Jakarta misalnya, tentunya dengan permasalahan yang begitu kompleks, dengan warganya yang begitu heterogen, dan juga tantangan-tantangan ke depan yang akan berubah menjadi daerah khusus Jakarta, bukan lagi daerah khusus ibu kota, tentu diperlukan sosok yang mumpuni, punya pengalaman, punya rekam jejak, dan pernah memimpin institusi-institusi di pemerintahan yang cukup kompleks permasalahannya. Jadi makanya kriteria tersebut akhirnya kita juga di internal mengusung kader-kader yang memang sesuai dengan kriteria tersebut, seperti Bu Risma, Pak Ahok, Pak Jarot, atau Pak Andika Perkasa misalnya, dan beberapa nama lain termasuk Prasetyo Edi Marsudi dan Charles Honoris. Jadi intinya kita lihat aja bagaimana kalau kriterianya masuk, ya bisa aja, nggak ada yang nggak mungkin dalam politik, semua ada dinamikanya. Tapi kembali lagi PDI Perjuangan lebih tertarik untuk mengusung seseorang sesuai dengan kriteria yang sudah kita canangkan, termasuk selain yang tadi itu tentunya terkait dengan ideologi kerakyatan, menjunjung tinggi Pancasila dan kebinekaan, kemudian juga mempunyai jiwa yang ingin melanjutkan cita-cita reformasi, yaitu memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik. Oke, kalau dari Bang Ciko sebenarnya ya bisa-bisa saja dinamika politik masih bisa terjadi, tapi paling tidak akan mengusung dari kadernya sendiri, dari internal. Kalau Mas Adi melihatnya kira-kira dari Pilkada Jakarta ini akan ada berapa poros sih kalau misalnya hitung-hitungan Mas Adi? Saya mau komentari Bang Ciko, ini kan pernyataan nolak sebenarnya kalau dikaitkan dengan... Enggak kan, nggak sesuai kriteria mungkin. Iya, belum. Itu penolakan itu. Kalau setuju ya, Kaesang kemungkinan besar. Tapi kalau bicara kriteria-kriteria, jawabannya itu jawaban yang saya kira penolakan yang tegas. Okay. Nah, kalau bicara tentang poros Jakarta, konfigurasinya memang seharusnya 3 poros. Poros Kim, kemudian PKB dan PDIP, kemudian mungkin PKS sama Nasdem. Kan itu dinamika yang berkembang. Dulu memang ada kecenderungan partai-partai non-Kim itu punya kesamaan soal Anies. PDIP tertarik misalnya, PKB tertarik, Nasdem tertarik. Tapi proposal politik PKS, Anies dan Sohibul Iman, ini kan merusak suasana politik. Belum tentu juga diterima oleh partai. Kan kelihatan PKB dan PDIP punya reaksi bahwa mereka belum tentu ke Anies. Karena mereka punya jagoan sendiri. Karena proposal PKS itu seakan-akan mengunci bahwa partai yang lain tak boleh untuk mengusulkan nama selain Sohibul Iman untuk mendampingi Anies. Kalaupun toh the end of the day-nya ini deadlock, PKS itu usulkan Anies dan Sohibul Iman, cukup meyakinkan Nasdem bisa maju dalam Pilgub Jakarta. PKB dan PDIP sudah ngomong di berbagai tempat, bukan hanya di Jakarta, tapi di Jawa Timur 2 partai ini sangat mungkin akan bisa bekerja sama. Di Jawa Timur, PKB dan PDIP ini kan pemenang 1 dan pemenang 2. Jadi bagi saya kalau melihat rata-rata kecenderungan secara umum, 3 poros itu jauh lebih rasional. Tapi Mas Adi, dan jauh lebih menarik. Singkat mengenai elektoral, itu hitungannya gimana nih? Kalau misalnya kayak maju, cukup potensial nggak? Karena kan ada Anies di situ, kemudian tadi PDIP ada Bu Risma, Pak Ahok.
Kalau Jakarta itu dua hal, belum ada petahana yang maju kembali itu menang. Foke kalah, kemudian Ahok kalah, padahal sebelumnya petahana. Anies apakah bisa melawan kutukan ini atau tidak, itu tinggal diuji nanti. Bagi saya ini semacam kutukan, karena hampir petahana di Jakarta nggak pernah menang. Kalau Anies bisa melampaui ini, hebat. Kalau tidak bisa melampaui ini, Anies sama dengan mantan-mantan gubernur sebelumnya. Di Jakarta ini biasanya penentuan soal siapa yang maju ini last minute. Dan kecenderungan yang muncul itu adalah kejutan-kejutan yang seringkali membuat Pilkada Jakarta itu sulit ditebak siapa pemenangnya. Masih menarik untuk disoroti karena masih menghitung bulan. Masih ada beberapa bulan ya, kita masih akan membahas lagi ya. Terima kasih banyak Mas Uki, terima kasih. Mas Adi Praetno, Bang Ciko, dan juga Bang Riza sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum.